Oci. Selamat siang, Bu. Bisa saya bicara sama Ibu, Bu? Ada yang ingin saya bicarakan. Bisa, Bu? Lagi sibuk nggak, Bu? Enggak sih, Bu. Ini saya bisa lanjutkan nanti. Hanya sedang mempersiapkan untuk mengajar esok hari, Bu. Kita ngobrol di ruangan ini saja ya, Bu ya. Kebetulan guru-guru sudah pulang lebih awal tadi. Oh iya, Bu. Boleh kalau gitu. Biar kita ngobrolnya lebih enak ya, Bu ya. Kan Bu Oci udah makan belum? Udah sholat belum? Sudah, Bu, alhamdulillah. Jadi tadi kita dapat nasi box tuh, ada siswa yang berulang tahun. Sholat juga sudah tadi saya, Bu, barengan dengan anak-anak. Ibu mau ngobrol tentang apa, Bu? Iya, Bu. Jadi saya bingung, Bu ya, dengan siswa kelas 6 sekarang. Jadi mereka tuh cenderung pasif ya, Bu ya. Jadi suasana kelas itu cenderung kurang ramai gitu, Bu ya. Itu, Bu. Gitu ya, Bu. Memang karakter setiap angkatan itu berbeda ya, Bu ya. Ada yang rata-rata sudah aktif, ada yang sebagian aktif. Nah, kebetulan kelas Ibu kali ini beberapa malah pasif ya, Bu ya. Sebelum kita lanjut nih, Bu, untuk pembicaraan kita kali ini, apa nih tujuan yang ingin Ibu capai? Ini, Bu, saya sebetulnya ingin membuat siswa-siswa saya yang tadinya kurang aktif dalam keseharian menjadi lebih aktif gitu, Bu. Terkadang siswa saya yang kelas 5 itu sangat sedikit gitu ya, Bu ya, yang beraninya baik itu mereka mengangkat tangan ketika menjawab pertanyaan. Itu pun kalau misalnya saya tunjuk gitu ya, saya tunjuk kadang-kadang tidak ada gitu, Bu, yang mengangkat tangan. Kadang-kadang mungkin apakah malu atau apakah takut salah, mungkin seperti itu ya, Bu ya. Atau misalnya takut diajak teman atau apalah gitu. Jadi saya memang seperti kok kenapa gitu anak apa menurut saya seperti ini, seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Bu. Jadi Ibu ingin membuat siswa-siswa Ibu agar bisa aktif dalam pembelajaran ya, Bu. Maaf, Bu, bisa lebih dijelaskan lagi aktif yang Ibu maksud itu dalam kondisi bagaimana saja? Iya. Jadi gini, Bu, saya inginnya murid-murid saya itu mau bertanya gitu ya, atau misalnya menjawab pertanyaan Bu dengan inisiatif mereka sendiri gitu, tanpa harus saya suruh atau tanpa saling tunjuk lah gitu ya. Kadang-kadang kan anak suka saling tunjuk ya, Bu, si ini seperti itu. Kemudian saya juga ingin murid-murid saya itu lebih aktif dalam mencari informasi sendiri ketika belajar gitu ya, misalnya ketika jam istirahat itu mereka mencari sumber belajar yang relevan gitu ya, terutama tentang pelajaran yang sudah dipelajari gitu, Bu. Jadi ketika anak-anak kita sudah aktif mencari sumber belajar atau sumber informasi, otomatis kan mereka akan banyak membaca gitu ya. Kemudian selain itu juga mereka, saya rasa rasa penasaran itu harusnya tinggi ya, seperti itu, Bu ya. Jadi otomatis mereka bisa mencari sumber-sumber di media sosial yang mereka punya atau dari internet gitu, Bu, seperti itu. Jadi mungkin nggak cuma di sekolah, mungkin di rumah juga kan harusnya nggak mencari sumber sendiri gitu, Bu ya. Saya juga berpikir jika murid yang aktif itu tentunya akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran saya, Bu. Jadi ketika murid-murid saya aktif gitu, jadi peningkatan belajarnya juga akan bagus gitu ya. Jadi dapat dikatakan mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil, Bu. Betul, Bu. Jadi Ibu mengharapkan siswa Ibu aktif juga dalam mencari sumber informasi belajar ya, Bu. Selain itu juga Ibu mengharapkan peningkatan hasil belajar siswa juga sebagai akibat dari keaktifan siswa-siswa tadi. Nah, kemudian selama ini untuk pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apabila kita memberikan skor antara 1 sampai 10, kira-kira nilai keberhasilan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif itu ada di skor berapa ya, Bu? Mungkin untuk selama ini, Bu ya, mungkin baru di skor 6 mungkin, Bu ya. Saya sudah berusaha, Bu, namun dirasa masih belum maksimal gitu, Bu. Nah, ya itu tadi, Bu, rata-rata murid saya karena masih bersifat pasif tadi ya, Bu ya, sehingga saya juga masih perlu untuk terus belajar gitu, Bu. Jadi mungkin apa saja, Bu, cara-cara yang saya dapat gunakan agar siswa-siswa saya menjadi aktif gitu, Bu. Betul sekali, Ibu.
Kemudian nanti ke depannya setelah perbincangan kita hari ini nih Bu, Ibu ingin meningkatkannya ke skor berapa? Setelah perbincangan dengan Ibu, harapan saya mungkin di skor 9 Bu ya. Jadi ya menurut saya inginnya harusnya maksimal 10 mungkin Bu ya. Iya. Tetapi karena saya rasa akan ada siswa yang nantinya lambat mengikuti seperti itu Bu. Jadi saya rasa 9 sudah merupakan angka yang maksimal. Baik, saya juga sepakat dengan Ibu Bu, bahwa nilai 9 itu merupakan nilai yang bisa kita upayakan bersama-sama ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengejar tercapainya skor 9 tadi itu. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai skor itu? Dalam hal ini berarti kan hampir seluruh siswa terlibat secara aktif, bahkan hanya ada sedikit siswa saja yang belum aktif. Ya betul Bu. Jadi saya akan mencoba mencari referensi Bu ya, mencari referensi bagaimana menerapkan model-model pembelajaran yang tentunya bervariasi gitu ya. Jadi tidak hanya ceramah atau hanya tanya jawab atau hanya diskusi, tapi lebih yang bervariasi lagi. Kemudian juga saya akan mencari contoh-contoh praktik baik Bu di PMM, khususnya tentang model pembelajaran yang tadi yang bervariasi tadi. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Bu. Jadi asesmen ini nanti tujuannya untuk mencari tahu alasan mengapa murid-murid saya itu tidak berani berbicara atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Jadi melalui asesmen itu saya nantinya mungkin dapat mendapatkan kejelasan mengapa mereka enggan berbicara, apakah karena takut, apakah tidak paham materi yang dipelajari, ataupun faktor-faktor lainnya. Langkah yang sangat tepat Bu. Dari sekian rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, mulai dari membuat model pembelajaran bervariasi, kemudian mencari praktik baik penerapan model pembelajaran yang bervariasi itu, dan menggunakan asesmen. Nah, mana nih rencana yang paling mungkin untuk segera dilakukan Bu? Nampaknya saya harus menggali dulu alasan kenapa murid-murid saya tidak aktif saat belajar. Bagus Bu, betul. Kemudian apakah ada kemungkinan hambatan yang akan terjadi Bu? Kalau hambatan sepertinya ketika saya harus membuat angket terlebih dahulu Bu. Tadi apakah angket yang nantinya saya susun itu benar-benar dapat menguak atau bisa mencerminkan Bu ya alasan-alasan siswa saya kenapa mereka tidak aktif saat belajar. Oke. Kemudian bagaimana Ibu akan menyelesaikan hambatan tersebut? Pertama saya akan membuat dulu cara angketnya. Saya akan susun dulu pertanyaan-pertanyaan di dalam angket tersebut. Kemudian nanti angket yang sudah saya susun tersebut Bu akan saya konsultasikan kepada kepala sekolah. Betul, bijaksana sekali Bu. Kira-kira kapan hal itu bisa kita mulai laksanakan Bu? Segera ya Bu ya. Mungkin saya bisa mulai besok Bu. Nah, betul. Ternyata bisa dilaksanakan segera ya Bu ya. Kemudian setelah angketnya selesai nih Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan asesmen kepada siswa? Segera setelahnya Bu. Segera Jadi setelah. ya saya bisa segera mendapatkan hasil analisisnya. Betul sekali. Ketika telah mendapatkan hasil analisisnya nih, langkah mana lagi yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya saya akan mencari dulu referensi modul ajar Bu yang menerapkan model-model pembelajaran yang update ya, yang masa kini seperti itu. Misalnya model pembelajaran PBL, dia problem based learning atau misalnya PJBL dan lain sebagainya. Dan saya akan mencarinya melalui PMM gitu ya. Kan di situ banyak ya Bu ya, bagaimana guru-guru yang sudah mempraktikkan model-model pembelajaran itu. Betul. Rencana saya yang sangat baik Bu. Dengan mencari referensi, nantinya Ibu bisa menentukan mana yang terbaik untuk siswa Ibu ya. Kemudian setelah Ibu buatkan modul ajarnya, langkah apa lagi yang akan Ibu laksanakan? Saya akan mengkonsultasikan modul ajar saya kepada Bapak Kepala Sekolah Bu agar mendapatkan arahan dan saran Bu, barangkali modul ajar yang sudah saya susun itu sudah efektif apa belum gitu. Apakah sudah sudah bisa dipraktekkan di sekolah saya. Saya juga akan mengkonsultasikannya dengan rekan lain Bu.
Betul sekali Bu, memang Bapak Kepala Sekolah dan rekan dalam hal ini tentunya akan menjadi teman yang tepat untuk saling berbagi ya Bu. Kemudian jika modulnya sudah selesai nih Bu, langkah berikutnya apa lagi? Langkah selanjutnya saya akan mencari praktik baik dari rekan-rekan Bu yang sudah menerapkan model yang tadi ya Bu ya, yang misalnya PBL atau PJBL yang tadi sudah ada di PMN. Jadi saya harapkan dengan menyimak keberhasilan rekan guru lain dalam menerapkan model-model pembelajaran tadi, saya juga bisa menerapkan Bu di kelas saya, seperti itu. Betul sekali Bu, pemikiran yang sangat bijaksana. Karena langkahnya sangat panjang ya Bu ya, semoga Ibu melaksanakannya dengan penuh semangat ya Bu. Tentu saja Bu, saya akan semangat melaksanakannya satu demi satu ya Bu ya. Semua saya lakukan demi perubahan murid-murid saya Bu. Baik, dari sekian obrolan kita hari ini, Ibu sudah merencanakan dengan sangat baik. Tinggal Ibu melaksanakannya satu persatu sampai mencapai hasil yang dimaksud. Bagaimana perasaan Ibu setelah obrolan kita kali ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, saya jadi merasa lega. Saya juga merasa tidak sendiri Bu. Lagian kan hal ini memang harus diselesaikan oleh saya sendiri ya Bu ya, karena saya yang mengalami di kelas saya sendiri. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu, semoga hasilnya mendapatkan sesuai harapan Ibu ya Bu. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti jika angketnya sudah selesai dikonsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, boleh berbagi dengan saya ya Bu ya. Barangkali saya juga harus mengecek alasan siswa di kelas saya yang masih belum bisa aktif. Dengan senang hati Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama ya Bu. Semangat ya Bu dalam melaksanakan setiap langkahnya dengan baik. Baik Bu, saya akan semangat. Terima Bu kasih. Aci.